Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelas Manajemen DX dengan NPM 22411078 ingin menjelaskan tentang teori-teori yang sering digunakan dalam etika bisnis. Yang pertama itu ada etika teleologi. Etika teleologi berasal dari kata Yunani tulos, artinya tujuan. Mengukur baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Contoh, seorang anak kecil yang mencuri demi biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan itu. Kalau tujuannya baik, maka tindakannya juga baik. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Adapun alirannya adalah egoisme etis. Inti pandangan egoisme atau tindakan setiap orang pada dasar bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Egoisme akan menjadi persoalan yang serius ketika cenderung menjadi hedonistis, ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Habis itu ada teori deontologi. Berasal dari kata Yunani deon atau kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan ini harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Ada 3 prinsip yang dipenuhi. Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang discaya dan tindakan dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral dan universal. Yang ketiga adalah teori hak. Pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruk suatu perbuatan atau perilaku, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi. Karena berkaitan dengan kewajiban, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Yang keempat ada teori keutamaan atau virtue. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut: disposisi watak yang telah diperoleh seorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan yang pertama ada kebijaksanaan, yang kedua ada keadilan, yang ketiga suka bekerja keras, dan yang keempat hidup yang baik. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait teori-teori yang sering digunakan dalam etika bisnis. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.